Noviantitania dari kelas D NIM 104/2024 0153 Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi kepribadian. Yang kedua, tujuan psikologi kepribadian. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Yang kelima, istilah-istilah terkait kepribadian dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kepribadian, karakter, habitat, temperamen, ciri, dan sifat. Yang keenam, psikologi kepribadian Sigmund Freud. Pengertian psikologi kepribadian adalah ilmu yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku individu yang membentuk karakter unik seseorang. Psikologi kepribadian berfokus pada bagian sifat-sifat individu berkembang, bagaimana mereka mempengaruhi interaksi sosial, serta faktor-faktor biologis lingkungan dan pengalaman yang membentuk kepribadian seseorang. Tujuan utama psikologi kepribadian adalah memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana kepribadian seseorang berkembang dan mempengaruhi perilaku mereka dalam berbagai situasi. Secara lebih spesifik, tujuan psikologi kepribadian meliputi: yang pertama, menjelaskan perbedaan individu, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan setiap individu memiliki kepribadian yang unik, dan mempelajari pengaruh genetik, lingkungan, pengalaman hidup, dan budaya terhadap pembentukan kepribadian. Yang kedua, menganalisis struktur dinamika kepribadian, mengidentifikasi aspek-aspek kepribadian seperti sifat, motivasi, emosi, dan mekanisme pertahanan diri, menjelaskan bagaimana komponen kepribadian berinteraksi dalam membentuk perilaku individu. Yang ketiga, memprediksi perilaku, memahami bagaimana kepribadian seseorang memengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak dalam situasi tertentu. Menggunakan teori kepribadian untuk memperkirakan reaksi seseorang terhadap peristiwa atau tantangan hidup. Yang keempat, mengembangkan diri dan kesehatan mental, membantu individu mengenali potensi, kelemahan, dan cara meningkatkan kualitas diri. Menerapkan prinsip-prinsip psikologi kepribadian, terapi psikologis, konseling, dan pengembangan diri. Yang kelima, mendukung interaksi sosial dan psikologi profesional, memahami bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan interpersonal, kerja tim, dan kepemimpinan. Menerapkan wawasan psikologi kepribadian dalam bidang seperti pendidikan, bisnis, dan psikologi klinis. Yang ketiga, pembentukan kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara umum dapat dibagi menjadi faktor internal dan dari dalam individu dan eksternal dari lingkungan luar. Berikut faktor-faktor utama yang mempengaruhi psikologi kepribadian adalah faktor internal. Yang pertama, faktor genetik atau herediter. Kepribadian sebagian diturunkan dari orang tua melalui faktor biologis dan genetik. Gen
memengaruhi temperamen, tingkat kecerdasan, dan kecenderungan emosional individu. Struktur biologis dan neurologis. Sistem saraf dan hormon dapat mempengaruhi bagaimana seorang merespon situasi tertentu. Contohnya kadar hormon seperti serotonin dan dopamin dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaan dan stres seseorang. Kondisi dan kesehatan. Faktor-faktor seperti kesehatan tubuh, kecacatan atau kondisi medis tertentu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya seseorang dengan penyakit kronis mungkin lebih cenderung menjadi introvert atau lebih berhati-hati dalam bertindak. 2. Faktor-faktor eksternal atau lingkungan keluarga. Pola usaha orang tua sangat berperan dalam membentuk karakter anak. Yang kedua, pengalaman hidup dan pembelajaran. Pengalaman masa kecil, trauma, pendidikan, dan interaksi sosial dapat membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang. Contohnya, seorang yang mengalami penolakan di masa kecil mungkin tumbuh dengan kepribadian yang lebih tertutup. Budaya dan nilai sosial. Budaya di mana seseorang berdasarkan akan mempengaruhi norma, kebiasaan, dan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Misalnya, budaya kolektivis seperti di Asia cenderung membentuk individu yang lebih kooperatif, sementara budaya individualis seperti di Barat cenderung mendorong kemandirian. Lingkungan pendidikan dan pergaulan. Yang terakhir, media dan teknologi. Informasi dari media sosial seperti televisi, internet, dan dapat mempengaruhi seorang berpikir dalam berperilaku. Berikut adalah istilah-istilah psikologi kepribadian. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian adalah pola unik dari pikiran, perasaan, perilaku yang konsisten dalam diri seseorang dan membedakannya dari individu lain. Kepribadian mencerminkan bagaimana seorang merespon lingkungan yang berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, karakter. Karakter adalah aspek kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral dan etika seseorang. Ini mencerminkan kebiasaan, sikap, dan prinsip yang menentukan apakah seorang dianggap baik, jujur, bertanggung jawab, dan sebaliknya. Yang ketiga, habitat. Dalam konteks kepribadian, habitat merujuk pada lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang dan dapat mempengaruhi perilaku dan cara berpikirnya. Habitat lingkungan sosial, budaya, dan fisik yang membentuk kebiasaan dan respon individu terhadap dunia. Yang keempat, temperamen. Temperamen adalah aspek biologis atau bawaan dari kepribadian yang mencerminkan respon emosional dari seseorang terhadap lingkungan. Temperamen cenderung bersifat stabil sejak lahir dan mempengaruhi bagaimana seorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Misalnya, apakah ia lebih mudah marah, tenang, atau ceria. Ciri adalah karakteristik khas yang membentuk kepribadian seseorang. Ciri kepribadian dapat berubah sifat yang relatif
tetap, seperti ekstrovert suka bersosialisasi atau introvert lebih suka menyendiri. 6. Sifat. Sifat adalah karakteristik atau kecenderungan yang memiliki seseorang yang berbagai situasi. Sifat bisa bersifat positif, misalnya jujur, sabar, atau sifat negatif, misalnya pemarah dan egois. Psikologi kepribadian Sigmund Freud, seorang tokoh utama dalam psikologi kepribadian yang mengembangkan teori psikoanalisis. Teori ini menekankan bahwa kepribadian manusia terbentuk dari konflik bawah sadar antara dorongan biologis, norma sosial, dan pengalaman masa kecil. Konsep utama psikologi kepribadian Sigmund Freud: struktur kepribadian id, ego, dan superego. Id, bagaimana kepribadian yang bersifat primitif, berisi dorongan naluri seperti seks dan agresi, serta bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Ego, bagaimana yang berfungsi sebagai pengendali antara id dan realitas, bekerja berdasarkan prinsip realitas untuk menyesuaikan keinginan dengan kondisi sosial. Superego, bagaimana moral dari kepribadian yang mengandung nilai-nilai dan norma sosial serta berperan sebagai suara hati yang mengontrol dorongan id. Tingkat kesadaran, pikiran, dan perasaan yang didasari seseorang saat ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.